Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Wabarakatuh. terima kasih Mas Mbak yang hari ini sudah ikut bergabung pada video conference Google Meet pembelajaran dasar desain grafis pada hari ini, hari Rabu tanggal 18 November 2020. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, Kuliah minta silakan berdoa, minta tolong dipimpin oleh Mas Sandi. Silakan untuk memimpin berdoa. Ya Bu, untuk memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ya, terima kasih. Cukup untuk berdoa. Gimana kabarnya pada hari ini? Semuanya sehat semua, Mas Mbak? Sehat, Bu. Sehat. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Harus tetap sehat ya. Harus tetap sehat ya. Iya, Bu. Oke, sehat dan tetap bersemangat dalam belajar. Sebelum kuliah mulai untuk pembelajaran pada hari ini, silakan yang sudah hadir, sudah ikut pembelajaran pada hari ini, silakan mengisi presensi secara online. Sudah diisi daftar hadirnya, Mas Mbak? Daftar hadir sudah boleh share di Classroom ya, lewat Google Form. Sudah belum? Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Oke, yang sudah terima kasih. Bagi yang belum, silakan nanti mengisi daftar kehadiran atau presensi terlebih dahulu. Pembelajaran pada pertemuan minggu lalu, masih adakah yang ingat kita belajar tentang materi pembelajaran apa, Mas Mbak? Silahkan, Mbak Diva. Tentang perangkat lunak gambar vektor. Tentang perangkat lunak pengolah gambar vektor. Oke, tentang perangkat lunak pengolah gambar. Apa aja kira-kira? Aplikasi atau perangkat lunak untuk pengolah gambar? Ada yang bisa menyebutkan? Photoshop, Photobot. Ada Photoshop, ada PixArt, kemudian apa lagi? Tadi apa? Corel Draw. Adobe Illustrator, GIMP. Iya, ada GIMP atau GIMP. Baik, terima kasih. Jadi masih ingat ya pembelajaran kita pada minggu lalu tentang perangkat lunak pengolah gambar. Nah, untuk hari ini kita masih sama tentang materi perangkat lunak pengolah gambar. Kita akan melanjutkan kembali materi tersebut ya. Sebelumnya untuk keamanan dan keselamatan kerja, mohon nanti menyimak pada layar HP masing-masing, smartphone masing-masing. Untuk menjaga kesehatan mata, jangan terlalu dekat ya, Mas Mbak. Biar tetap sehat selalu matanya. Apalagi tetap dijaga kebersihan di lingkungan sekitar kalian masing-masing. Itu aja. Oke, boleh akan share materi pada hari ini. Nanti tolong disimak baik-baik pembelajaran pada hari ini. Sudah kelihatan? Sudah. Oke. Oke, sudah. Terima kasih. Lihat tayangkan materinya sebentar, slideshow dulu. Oke, perangkat lunak pengolah gambar. Perangkat lunak pengolah gambar ini terdapat pada kompetensi dasar 3.6 menerapkan perangkat lunak pengolah gambar vektor dengan indikator pencapaian kompetensi 3.6.1 menjelaskan fungsi fitur-fitur pengolah gambar vektor, 3.6.2 membandingkan gambar berdasarkan fitur, 4.6 kompetensi dasar untuk keterampilan menggunakan perangkat lunak pengolah gambar vektor dengan indikator pencapaian kompetensi, 4.6.1 mengintegrasikan fitur dalam mengolah gambar vektor, 4.6.2 menunjukkan gambar vektor hasil pengolahan. Oke, dengan tujuan pembelajaran yang pertama, setelah mengamati video pembelajaran, peserta didik mampu menganalisis perangkat lunak pengolah gambar dengan cara diskusi dan menjawab soal secara mandiri dengan benar. Yang kedua,
Setelah mengamati video pembelajaran, peserta didik mampu mengedit gambar vektor dengan perangkat lunak dengan cara diskusi dan menjawab soal secara mandiri dengan benar. Yang ketiga, melalui uji coba secara mandiri, peserta didik mampu mengoperasikan perangkat lunak pengolah gambar dengan benar dan percaya diri. Yang keempat, melalui tugas mandiri, peserta didik mampu memanipulasi gambar vektor dengan perangkat lunak secara mandiri dengan benar. Untuk materi pembelajaran pada KD ini atau kompetensi dasar ini ada dua. Yang pertama, perangkat lunak pengolah gambar. Yang kedua, mengolah gambar vektor dengan perangkat lunak. Nah, untuk hari ini kita akan membahas materi yang pertama, ya, perangkat lunak pengolah gambar. Sebelumnya, untuk soal pretest pada link Google Form ini sudah dikerjakan semua atau belum, Mas, Mbak? Sudah. Sudah, Bu. Oke, Sudah, Bu. baik. Ya, baik. Terima kasih ya. Oke, terima kasih yang sudah. Kemudian kuliah lanjutkan kembali. Kita masuk ke materi yang pertama. Ya, kalau tadi kalian sudah menjawab soal pretest, ya. Kemudian kita masuk atau membahas materi tentang perangkat lunak pengolah gambar vektor. Coba ada yang tahu perangkat lunak pengolah gambar vektor itu maksudnya bagaimana sih? Gambar vektor adalah gambar yang menggunakan poligon dalam menciptakan gambar pada grafik komputer. Oke, terima kasih. Gambar vektor adalah gambar yang menggunakan gambar poligon dalam menggambar vektor, ya, boleh. Nah, di dalam gambar vektor itu bisa menggunakan perangkat lunak pengolah gambar. Nah, perangkat lunak dalam pengolah gambar vektor ini banyak digunakan untuk keperluan desain grafis. Ya, contohnya, misalnya untuk membuat poster, kemudian buat ilustrasi, membuat undangan dan sebagainya. Ya, saya lanjutkan lagi. Ini kalau tadi tentang perangkat lunak ini ya, pengolah gambar. Dan lanjutkan lagi. Macam-macam dari perangkat lunak pengolah gambar vektor. Yang pertama apa? Mbak, ini tampilan interface gambar. Yang tahu, Cong? Adobe Photoshop. Adobe Photoshop ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Bisa minta tolong dibacakan kelebihan dan kelemahan daripada Adobe Photoshop ini, Mas, Mbak, siapa? Saya, Bu. Ya, oke, Diva, silakan Mbak Diva. Ada Photoshop. Kelebihan dari Adobe Photoshop yaitu dapat mengedit foto dan gambar yang sudah ada. Kekurangannya yaitu dengan berkembangnya versi Photoshop, sekarang ini spesifikasi komputer untuk menjalankan program Adobe Photoshop juga harus sudah tinggi. Iya, terima kasih Mbak Diva. Benar ya yang dibacakan oleh Mbak Diva. Salah satu kelebihan dan kekurangan dari Adobe Photoshop ini tertera atau sudah tampil pada layar HP masing-masing. Kelebihannya salah satunya dapat mengedit foto dan gambar yang sudah ada. Nah, kekurangannya dengan berkembangnya versi Photoshop sekarang ini, spesifikasi komputer untuk menjalankan program Adobe Photoshop juga harus sudah tinggi. Ini kelebihan dan kelemahan daripada Adobe Photoshop. Nah, untuk kelebihan dan kekurangannya lainnya bisa dilihat pada handout yang sudah Ibu share pada Classroom ya. Ya, lanjut lagi. Untuk perangkat lunak pengolah gambar berikutnya, ada yang tahu kira-kira apa? Corel Draw. Oke. Ada yang mau membacakan? Boleh minta tolong dibacakan. Corel Draw, kelebihan dan kekurangan dari Corel Draw selain Mbak Diva. Yuk, silakan. Siapa masnya? Saya, Bu. Kelebihan Corel Draw yaitu hasil trace pengubahan bitmap ke vektor baik. Kekurangan Corel Draw memakan memori dan resource lain yang sangat besar. Oke, terima kasih Mbak Herna. Benar ya yang dibacakan oleh Mbak Herna. Kelebihan dan kekurangan daripada perangkat lunak pengolah gambar Corel Draw. Yang pertama, kelebihannya hasil trace. Hasil trace ini berarti dia mengubah bitmap ke vektor cukup baik. Nah, kekurangannya memakan memori dan resource lain yang sangat
besar. Ini salah satu kelebihan dan kekurangan dari Corel Draw, ya. Kemudian tadi sudah menyimak perangkat lunak pengolah gambar vektor. Kemudian ada fitur-fitur shaping pada Corel Draw, ya. Ada nama combine, ya. Ada namanya trim, ada namanya simplify, ada grid boundary. Nah, sebenarnya nggak hanya 4 ini, ada kurang lebih dari 4 ini ya. Nanti untuk lebih lengkapnya ada di handout ya, yang sudah beliau share di Classroom ya. Silakan nanti bisa disimak. Untuk prakteknya, untuk yang teknik shaping pada Corel Draw ini, beliau coba praktekkan, tolong disimak ya. Oke. Ya, coba praktekkan pakai aplikasi Corel Draw. Silakan bisa dilihat. Sudah kelihatan belum di layar aplikasi Corel Draw-nya? Sudah? Sudah ya? Oke, kalau sudah, ini tampilan atau interface daripada Corel Draw. Yang pertama itu ada title bar atau judul bar, kemudian di sini ada file, edit sampai dengan help, itu namanya menu bar, kemudian di bawahnya ini namanya toolbar, di samping kanan ini namanya panel, ini ada warna berarti panel warna, kemudian yang sebelah kanan, sebelah kiri itu adalah untuk shape ya, atau toolsnya, panel tools. Oke, coba dilihat, disimak, lihat di sini coba pakai shaping, manfaatkan namanya rectangle tool ya, rectangle tool di sini berarti kotak persegi ya. Di sini boleh coba pilih pakai warna biru. Kita seperti ini. Oh, maaf. Ya, biru ya, ini biru. Kemudian ya, biar kelihatan lebih jelas. Ya. Ini biru. Kemudian satu lagi pakai ellipse tool ya. Beliau akan buat lingkaran pada lembar kerja Corel Draw ini. Biar lingkarannya simetris, beliau sambil menekan tombol CTRL bersamaan dengan menekan tombol mouse sebelah kiri ya. Ini ya. Jadi kalau mau kecil, sekecil apapun atau sampai sebesar apapun, dia tetap simetris yang namanya lingkaran. Tetap bentuknya bulat seperti itu ya. Ya. Nah, untuk lingkaran ini beliau kasih warna merah seperti ini. Oke, bisa disimak di layar. Ini dilihat, ini objek utamanya. Misalkan untuk lingkaran ini berada posisinya di atasnya persegi seperti ini ya. Ini beliau backup. Nah, ini beliau seleksi atau dipilih kedua shape ini, persegi sama lingkaran, kemudian beliau terapkan atau praktekkan dengan teknik shaping yang namanya grid boundary. Ini ada pilihannya. Ini mulai dari ada combine, kemudian ada well, ada trim, ada intersect, ada simplify, kemudian ada front minus back, kemudian ada back minus front, kemudian ada grid boundary. Lihat coba dari sebelah kanan dulu grid boundary. Nah, grid boundary maka tampilannya seperti ini ya. Ya, coba ulangi. Seleksi ya. Ya, maka dia akan berubah warna hijau. Tapi dia masih utuh ya. Ini harusnya tanpa warna ya. Seperti ini. Ini namanya teknik grid boundary ya. Ini beliau kasih nama dulu. Ini tadi menggunakan namanya grid boundary. Oke. Grid boundary. Kemudian beliau praktekkan lagi untuk teknik shaping berikutnya. Kalau tadi grid boundary, kemudian ada di samping sebelah kirinya ada back minus front. Disimak.
Ini yang berada di atas adalah lingkaran, perseginya di bawah. Kita seleksi dua-duanya pakai back minus front, maka hasilnya adalah ini yang di belakang dari persegi. Ya, ini back minus front. Maka hasil yang tampak adalah ini, seleksi perseginya apa? Berkurang. Seperti itu ya yang terseleksi. Ini namanya back minus front. Ya, back minus front seperti ini. Nah, kemudian lihat praktekkan lagi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak. Bu. Paham ya? Oke, lanjut lagi. Kalau tadi back minus front, kemudian ini front minus back. Masih sama. Posisi lingkaran berada di atas yang warna merah. Hanya saja teknik shapingnya diubah atau dipilih front minus back. Nah, maka hasilnya kelihatan ini. Yang berada di atasnya itu adalah lingkaran. Ya. Karena front minus back. Front itu berarti yang ada di atasnya apa? Ya. Ini. Front minus back. Ini hasilnya. Ya, kasih tanda front minus back ini ya. Oke. Ya. Oke, lanjut lagi. Kemudian kalau tadi front minus back, kemudian sampingnya ada namanya simplify. Ya, simplify, maka hasilnya adalah ya, ini ya, simplify, maka lingkarannya masih utuh, dia nggak hilang. Kalau tadi back minus front, dia lingkarannya hilang. Kalau ini simplify enggak. Hanya saja perseginya dia ini ya, tidak utuh. Nah, ini biar kelihatan. Ya, ini teknik simplify. Simplify. Seperti ini. Oke, tadi udah sampai 4. Kemudian lanjutkan lagi. Ini tadi udah ya, simplify sudah. Kemudian ke intersect. Ini diseleksi lagi dua-duanya dan pilih intersect. Nah, intersect maka hasilnya adalah ini. Potongan ini ya. Potongan antara ini. Irisan. Intersect itu kayak irisan apa yang menyentuh dua objek ya, atau shape antara persegi sama lingkaran. Nah, ini punyanya lingkaran sama ini warnanya ikut punya persegi. Ini teknik intersect ya. Seperti ini. Kalau yang intersect sudah. Kemudian lanjut lagi. Tadi sudah intersect, kemudian ke trim. Trim ya, ini dilihat, kita masih utuh aja. Trim, biar tahu perubahannya. Nah, trim, dilihat. Nah, trim seperti ini. Trim hampir sama kayak simplify ya. Tekniknya sama, hasilnya sama seperti kayak simplify. Ini trim. Ya, ini bisa kelihatan. Ya, ini tadi punya simplify. Ini punya trim. Ya, ini trim. Oke, lanjut lagi. Kalau trim sudah, kemudian masuk ke well. Masih sama aja, biar tahu perubahannya. Well. Nah, well maka ya warna merah lingkarannya ikut berubah warna menjadi warna biru pada persegi. Ini well. Ya. Nah, well sama seperti kayak grid boundary, hanya saja tapi kalau well itu warna aslinya, kalau grid boundary masih utuh, kalau well ikut ya, jadi satu. Ini well. Teknik well
Oke. Dan yang terakhir, ini ada teknik sudah combine. Nah, combine maka hasilnya seperti ini, ya. Yang irisannya itu berubah warna putih. Ini well. Ini namanya teknik apa? Shaping combine. Ya. Untuk lingkarannya berubah menjadi warna biru. Dan irisannya, kalau irisan kalau di intersect ini menjadi warna putih. Jelas sampai sini, Mas Mbak? Sampai sini paham? Paham, Bu. Oke. Yang mau ditanyakan sampai sini? Ya. Tidak, belum ada. Oke. Ada. Oke, kalau Tidak, tidak, Bu. iya. Lanjut lagi. Kemudian masuk pada evaluasi. Jelas, oke. Ya. Kalau sudah, nanti silakan dikerjakan pada bagian post test melalui link Google Form. Link Google Form untuk proses Buliak sudah share pada Classroom. Seperti itu ya, Mas Mbak. Nah, juga nanti untuk tugasnya itu yang post test lewat Google Form itu secara individu. Kemudian untuk tugas secara berkelompok itu melalui LKPD. LKPD sudah Buliak share juga filenya pada Google Classroom. Nah, apabila tugas telah selesai dikerjakan baik individu maupun kelompok, silakan nanti konfirmasi ke Buliak bisa lewat WA grup kelas ya. Nah, untuk penilaian pada materi ini itu ada penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan. Seperti itu ya. Oke. Kemudian nanti jangan lupa ya di-share konfirmasi ke Buliak seperti itu. Oke. Kalau sudah Buliak jelaskan ke itu ya. LKPD. Sudah tampil Mas Mbak di layar. Untuk file LKPD sudah. Oke. Silakan bisa disimak. File lembar kerja peserta didik atau LKPD atau bisa juga disebut dengan job sheet ya. Identitas Satuan Pendidikan SMK Kundang, kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan, mata pelajaran dasar desain grafis, materi pokok atau produknya adalah perangkat lunak pengolah gambar vektor. Kelas semester kelas 10 ya. Ini ada identitas, silakan nanti ditulis kelompoknya berapa. Kelompok 1, 2, 3. Nah, untuk anggota kelompok silakan nanti ditentukan masing-masing aja ya. Buat kelompok masing-masing ya, anggotanya ya. Nggak usah Buliak tunjuk ya. Ya. Oke, nanti nama anggota kelompoknya siapa aja, silakan nanti bisa ditulis di sini. Kemudian kelasnya kelas 10 TKJ berapa, seperti itu. Langkah-langkah kegiatan pada LKPD, silakan bisa disimak. Yang pertama, dikerjakan secara berkelompok. Kelompok terdiri dari maksimal 3 anggota. Tiap anggota melakukan proses gambar ya. Proses gambar atau pengolahan gambar vektor ya. Nah, kemudian gunakan gambar yang berbeda. Kemudian, lakukan proses pengolah gambar melalui aplikasi yang sudah diinstal di smartphone masing-masing. Apabila telah selesai melakukan proses pengolah gambar, tunjukkan masing-masing hasil gambar dalam satu kelompok. Berarti nanti dikirim ya. Misalkan anggotanya siapa? Misalkan ada kelompok 1 ada Diva, Herna, sama misalkan siapa? Sama Halimah. Misalkan yang jadi ketua kelompoknya Diva. Nah, berarti Herna sama Halimah mengirimkan hasil proses pengolahan gambar dikirim ke Mbak Diva. Seperti itu. Ya, dikoordinir sama ketua kelompok masing-masing. Kemudian yang ketujuh, LKPD ada di Google Classroom. Ini sudah Buliak share. Dan LKPD yang telah selesai dikirimkan lagi ke Google Classroom secara perwakilan anggota dari kelompok masing-masing. Hasil gambar yang telah diolah juga dilampirkan seperti ini. Ya. Bahkan ini tabelnya, gunakan tabel seperti ini ya. Ini kan tadi hasil pengolah gambar. Sudah terserah misalnya kalian gambar mengedit apa. Ya, pokoknya mengolah gambar aja wes, penggabungan. Misalkan ya Buliak hasil dari Buliak
contoh dari gambar vektor. Nah, ini aplikasi gunakan apa? Misalkan yang boleh pakainya PicsArt seperti itu, ya. Kemudian di bawahnya, dari hasil pengolah gambar yang telah kelompok Anda buat, bagaimana langkah-langkah menggunakan aplikasi yang Anda gunakan sehingga menghasilkan gambar tersebut. Nah, ini kemukakan salah satu saja. Nah, di dalam satu kelompok kan ada 3 anggota, berarti tabelnya ada 3 di sini. Nah, nanti salah satu anggota kelompok menjawab di sini cara mengolah gambar tadi yang muncul di sini, ya. Cara membuatnya bagaimana, ya. Istilahnya apa? Dijelaskan pakai kata, pakai kalimat. Kemudian di bawahnya jangan lupa dibuat kesimpulan. Kesimpulannya apa? Contohnya, dalam pengolah gambar menggunakan perangkat lunak pengolah gambar, misalkan kan aplikasi PicsArt, kemudian ada misalkan ada Photoshop, CorelDRAW, berarti di sini dicantumkan pada kesimpulan. Jelas ya? Nah, berarti ini aplikasi yang di sini, kemudian dibuat kesimpulan, dimasukkan sini. Kemudian di sini ditulis nama anggota kelompoknya masing-masing, ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, coba siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Ya, menyimak. Fitur pada CorelDRAW. Macam-macam perangkat lunak mengolah gambar. Ya, oke wes, sudah cukup ya. Jadi untuk kesimpulan pada hari ini, ya dapat disimpulkan bahwa perangkat lunak pengolah gambar itu jenisnya, macamnya itu sebenarnya banyak sekali ya. Tidak hanya pada Adobe Photoshop, tidak hanya pada CorelDRAW, ya. Ada Macromedia Freehand, ada Adobe Illustrator, kemudian ada PicsArt, kemudian ada Pixellab dan sebagainya, ya. Itu untuk perangkat lunak pengolah gambar. Nah, kemudian juga belajar apa kita? Tadi boleh juga menjelaskan sudah memberikan tahu cara-cara bagaimana menggunakan atau memanfaatkan fitur-fitur shaping pada CorelDRAW. Ada Grid Boundary, ada Combine, kemudian ada Trim, ada Well, ada Intersect, Front minus Back, Back minus Front, dan sebagainya. Jangan lupa nanti tugas kelompoknya silakan bisa diselesaikan sama proses bagi yang belum mengerjakan ya. Silakan nanti diisi dan juga presensi kehadiran. Ya, ini kuliah sudah. Nah, ini untuk presensinya ya. Bagi yang belum, nanti silakan bisa diisi. Jadi boleh ada share. Ini ya, nanti silakan bisa dibaca. Bagi yang belum sempat seperti itu. Sudah paham semua? Sudah. Mas, Mbak, untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan belajar tentang mengolah gambar vektor dengan perangkat lunak. Itu ya, mengolah gambar vektor dengan perangkat lunak. Itu untuk pertemuan berikutnya. Oke, itu aja nggih, Mas, Mbak, untuk pembelajaran kita pada hari ini. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, beliau minta tolong pimpin berdoa untuk selesai belajar. Berdoa minta tolong dipimpin oleh Mas Yusuf Aprilianto. Silakan untuk memimpin berdoa. Silakan Yusuf. Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih Mas, Mbak yang telah hari ini sudah ikut bergabung pada pembelajaran dasar desain grafis ya. Ya, pada hari ini hari Rabu tanggal 18 November 2002. Oke, terima kasih. Kuliah akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.